peserta dari webinar, selamat datang semuanya webinar inspiratif Road to KBKM 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera. Selamat malam. Oh, iya. Namo Buddhaya, salam kebajikan, Om Swastiastu untuk kita semua. Terima kasih sebelumnya yang sudah aktif di channel YouTube kita. Ada 2 kanal YouTube kita, sekali lagi ada di Budaya Saya dan Kemah Budaya, dan tentunya untuk para calon-calon peserta yang ada di kelas Zoom atau Zoom Meeting. Kita sapa dulu narasumber kita yang sudah bergabung, Mas Garin Nugroho. Apa kabar Mas Garin? Iya, salam untuk teman-teman di Kemah Budaya ya. Sehat-sehat saja dan menyenangkan untuk kita bertemu pada malam hari ini ya. Semoga kita bisa ngobrol yang menambah makna pandemi ini gitu. Betul sekali. Terima kasih banyak Mas Garin sudah menyapa para peserta, memberikan semangat di awal acara, dan berikutnya narasumber kita kedua ada Maria Harvanti. Halo Maria. Halo Mbak Tayang. Terima kasih loh. Cuman kamu yang manggil aku Tayang. Boleh tadi kepikiran mau manggil Tata tapi ingat harus singkatan. Coba sekali lagi disapa para peserta, banyak sekali yang baru bergabung. Oke. Halo teman-teman KBKM, semoga sehat selalu dan tetap produktif walaupun lagi karantina di masa pandemi ini. Tapi hari ini udah mulai beraktivitas ya. Udah sebagian besar mungkin udah mulai beraktivitas di luar. Iya. Tetap jaga kesehatan, tetap ikutin protokol kebersihan dan kesehatan. Setuju. Ya, jadi selama ini video berlangsung tidak perlu cuci tangan tapi ya. Karena tidak kemana-mana ya. Kalau cuci tangan nanti udah pergi takutnya. Oke. Cerita sedikit tentang KBKM atau webinar KBKM 2020, yaitu Kemah Budaya Kaum Muda. Ini adalah tahun kedua dan masih dengan 2 kategori yang akan kita tampilkan, yaitu aplikasi dan kategori prakarya. Dan ini tujuannya adalah pastinya kita sebagai, ini para peserta rata-rata ya, termasuk Mas Garin, Maria, kita kan antara usia 18 sampai 25 ya kita ya. Betul. Ya kan nih Mas Garin, ya kan betul ya. Ya, ini benar. para pesertanya juga nih, 18 sampai 25 adalah usia produktif dan bibit-bibit calon penerus bangsa. Jadinya pastinya butuh sebuah wadah untuk bisa menyalurkan kreativitas yang sesuai dengan zaman now gitu ya. Dan tentunya ini adalah wadah yang sangat baik, mengingat mungkin dulu di masanya kita, Mas Garin ataupun Maria, wadah belum sebanyak ini ya. Wadah-wadah untuk menampung ide, kreativitas, menyalurkan bakat, dan lain-lain. Dan tentunya terima kasih banyak karena acara ini terselenggara oleh Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dan nantinya kalau ingin mendaftar untuk para peserta, jangan lupa untuk melakukan pendaftaran di kbkm.kebudayaan. Terselenggara di 11 wilayah regional yang akan dikompetisikan dan dipilih langsung untuk menuju ke tingkat nasional ya. Dan hadiahnya nih, aku kasih tahu nih hadiahnya nih. Total hadiahnya adalah 604 juta rupiah. Mungkin buat para peserta boleh tepuk tangannya gini dong, tepuk tangan. Walaupun nggak ada suara, boleh. Wairul, mukanya jangan stres banget. Wairul, silakan tepuk tangan Wairul. Saya melihat kamu soalnya. Ya, dengan hadiah sangat luar biasa. Dan agendanya yang pastinya kita akan ada motivasi dengan narasumber hari ini 8 Juni dan nanti yang kedua, sesi kedua ada di tanggal 19 Juni 2020. Jadi jangan lupa untuk menyaksikan informasi lebih lanjutnya selama acara berlangsung. Kemudian sedikit cerita juga bahwa kita tahu bahwa kita harus menjaga sebuah kebudayaan dan tetap harus menjahitnya dengan sebuah inovasi mengikuti zaman. Nah, seperti apa sih kira-kira inovasi-inovasi yang nanti akan di-share juga oleh para narasumber? Kita akan menyaksikannya bersama-sama selama 1,5 jam ke depan. Sekali lagi mohon maaf nih, waktunya memang sangat-sangat singkat. New normal ya, kalau kita ketemu langsung kita mungkin bisa 2 jam, bisa 3 jam gitu kan. Kalau kayak gini, apalagi kuota yang terbatas ya, mungkin 30 menit udah mulai kedip-kedip layarnya. Baik, boleh kita langsung saja menyaksikan ini video KBKM. Kemah Budaya Kaum Muda. Tata cara melakukan pendaftaran KBKM. Kunjungi
kbkm.kebudayaan.id dan pilih menu pendaftaran. Ikuti petunjuk yang ada di formulir. Pilih kategori lomba yang ingin diikuti. Bagi kalian yang ingin mengikuti lomba kategori aplikasi, jumlah kelompok beranggotakan 5 orang. Untuk lomba kategori prakarya, kelompok kalian beranggotakan 3 orang. Anggota kelompok kalian harus terdiri dari laki-laki dan perempuan ya. Setiap anggota juga harus mendaftarkan diri di sini. kbkm.kebudayaan.id. Jangan lupa untuk mengisi formulir pendaftaran KBKM dengan lengkap. Syarat mengikuti KBKM kategori aplikasi. Kelompok harus terdiri dari 5 orang, laki-laki dan perempuan. Daftarkan diri di kbkm.kebudayaan.id. Aplikasi yang dibuat harus dapat digunakan secara mudah dan menjawab masalah yang terjadi di kehidupan sehari-hari, atau menjawab tantangan pemajuan kebudayaan yang ada di lapangan. Cek lengkapnya di Halo, saya Eka, seorang app developer dari Sagara Teknologi dan merupakan salah satu fasilitator dari KBKM 2020. Menurut saya aplikasi yang bagus itu adalah aplikasi yang scalable dan dibuat secara modular. Tujuannya adalah untuk memudahkan pengembangan aplikasi di tahap selanjutnya. Tips and triknya adalah struktural kode dibagi menjadi beberapa komponen dan kita juga menggunakan bahasa yang bisa dimengerti oleh semua orang. Halo semua, kenalkan nama saya Angga Fauzan dari Sagara Teknologi, yang saya juga akan menjadi salah satu fasilitator dan juri juga dari kegiatan KBKM 2020, tepatnya di bidang pengembangan aplikasi. Saya percaya bahwa sejatinya aplikasi yang baik itu yang bisa menyelesaikan masalah di sekitar kita, membantu orang-orang agar bisa menjadi lebih baik, membantu menyelesaikan masalah di hidup mereka. Nah, karena KBKM ini fokusnya ke pengembangan budaya, maka saya berharap lebih banyak lagi aplikasi yang bisa menyelesaikan masalah-masalah di bidang kebudayaan, bisa mengembangkan budaya kita lebih baik, bisa menjaganya lebih luas, dan seterusnya. Sampai jumpa di KBKM 2020. Siapkan dirimu untuk berkompetisi. Lihat lengkapnya di kbkm.kebudayaan.id. Syarat mengikuti KBKM kategori prakarya. Kelompok harus terdiri dari 3 orang, laki-laki dan perempuan. Daftarkan diri di kbkm.kebudayaan.id. Prakarya yang dibuat harus dapat diletakkan atau digunakan dengan mudah di tempat umum dan menjawab masalah yang terjadi di kehidupan sehari-hari atau menjawab tantangan pemajuan kebudayaan yang ada di lapangan. Cek lengkapnya di Halo, nama aku Dia Fajri Sadida. Aku seorang tekstil dan fashion designer. Di sini sebagai salah satu fasilitator prakarya. Nah, aku mau ngajakin kalian buat ikut KBKM 2020. Apa sih yang diharapkan di KBKM 2020 ini? Salah satunya adalah karya yang original dan bermanfaat untuk orang banyak. Nah, aku mau ngasih tips buat kalian untuk membuat karya yang berkarakter. Karena karya yang bagus biasanya kalah dengan karya yang berkarakter. Halo, perkenalkan saya Febrian Tricahyo, saya seorang product designer. Kami harap bersama KBKM kita bisa menemukan berbagai macam kebaruan dan keunikan produk yang kalian buat. Tips dari saya, gali lebih dalam lagi tentang target market produk yang kalian rancang. Semoga banyak menemukan potensi-potensi baru dari kesempatan yang kalian gali. Siapkan dirimu untuk berkompetisi. Lihat lengkapnya di kbkm.kebudayaan.id. Saya mau menyapa terlebih dahulu, apakah sudah hadir bersama kita Direktur Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Apakah sudah hadir Bapak Yudi Mahyudin?
Bapak Yudi. Baiklah, Bapak Yudi akan memberikan kata sambutan dan menyapa para peserta. Kami persilakan, ini dia Bapak Yudi Mahyudin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Nama Budaya, salam kebajikan, Rahayu. Saudara sekalian, marilah kita panjatkan puja dan puji karena atas karunia-Nya kita masih diberi umur panjang dan kesehatan tentunya ya. Salam sehat nih dalam kondisi COVID-19. Pada kesempatan ini saya menyampaikan selamat datang kepada para peserta webinar Inspiratif Gelombang Pertama. Kegiatan ini merupakan rangkaian acara Kemah Budaya Kaum Muda atau disingkat KBKM tahun 2020. KBKM sendiri adalah ruang inkubasi dan platform kerja budaya yang menghimpun kaum muda yang berusia antara 18 sampai 25 tahun untuk menjawab berbagai tantangan pemajuan kebudayaan dengan memanfaatkan kekayaan wawasan di bidang STEM, yaitu sains, teknologi, rekayasa, seni, dan matematika. Lewat kerja bersama dalam kelompok, diharapkan akan muncul berbagai inisiatif dari kalangan muda yang menjadi terobosan untuk menjawab tantangan pemajuan kebudayaan di berbagai daerah. Perpaduan antara budaya dan keilmuan lain kami harapkan menjadi varian baru dalam strategi pemajuan kebudayaan. Dan generasi muda menjadi garda terdepan dalam gerbong baru ini. Sebagai platform kerja budaya, KBKM memainkan 3 peran kunci. Yang pertama, sebagai ruang inkubator untuk inovasi pemajuan kebudayaan, KBKM mewadahi inisiatif-inisiatif kaum muda untuk menciptakan prakarya dan aplikasi yang dapat memecahkan tantangan dan permasalahan tertentu di bidang pemajuan kebudayaan. Yang kedua, sebagai ruang kerja bersama bercorak gotong royong, KBKM tentunya mendorong inisiatif kaum muda dari berbagai latar belakang keahlian dan kewilayahan untuk berinteraksi dan bekerja bersama demi pemajuan kebudayaan. Yang terakhir, yang ketiga, sebagai ruang fasilitasi usaha rintisan di bidang pemajuan kebudayaan. KBKM akan mewadahi pertemuan antara inisiatif pembuatan aplikasi dan prakarya dengan sumber-sumber pendanaan, baik pemerintah maupun swasta, sehingga mengaktifkan inisiatif tersebut menjadi proyek jangka panjang yang berdampak luas. Dan kami sadar bahwa kaum muda di Indonesia memiliki peranan penting dalam upaya pelindungan, pengembangan, pembinaan, serta pemanfaatan kebudayaan, khususnya dalam menyambut era industri 4.0. Kaum muda di setiap daerah harus menjadi pelopor dalam melestarikan kebudayaan nasional yang beragam, sebab maju mundurnya kebudayaan tergantung kaum muda. Pada webinar ini, saya menyampaikan penghargaan kepada 2 pembicara yang inspiratif, dan saya yakin setiap orang sudah mengenalnya untuk berbagi pengalaman dan kisah suksesnya dalam mengemas ide dan inovasinya menjadi sebuah aksi nyata. Saya ucapkan terima kasih kepada yang pertama, Mas Gadi Nugroho, seorang budayawan, produser, dan sutradara yang karya-karyanya sudah cukup banyak menemani perjalanan hidup kita. Sudah banyak penghargaan dan pencapaian yang bisa dijadikan inspirasi bagi generasi muda. Selain itu, saya juga berterima kasih kepada Mbak Maria Harvanti, pemenang Miss Indonesia 2015, second runner-up Miss World 2016, dan sekarang menjadi penggiat pendidikan dengan mendirikan Yayasan Bangun Sekolah. Harapan saya, sesuai judulnya, webinar ini menjadi inspirasi bagi kaum muda dalam melakukan inovasi dalam konteks kontemporer terhadap pemajuan budaya. Ini adalah simulasi apa yang akan kami berikan dalam pelatihan di KBKM nanti. Materi-materi yang telah disusun akan memberikan value adding bagi ide-ide inovasi budaya yang masuk ke Kemendikbud untuk sama-sama kita wujudkan menjadi sebuah produk nyata. Sehingga makin menegaskan identitas bangsa di dunia memiliki keragaman dan kekayaan budaya. Semoga kegiatan webinar Road to KBKM 2020 ini berjalan dengan lancar dan bermanfaat bagi kita semua. Dan kita semua bisa mengambil hal baik dari kegiatan kali ini. Sampai bertemu di KBKM 2020. Selamat menyerap dan berdiskusi.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om, Namo Buddhaya, Rahayu, salam kebajikan. Terima kasih. Oke, baiklah kita lanjutkan ya. Terima kasih kepada Bapak Yudi Mahyudin selaku Direktur Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan, Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang sudah memberikan pengantar webinar. Nah, kalau kita membicarakan topik yang akan kita bahas, ini wujudkan ide kreatifmu jadi aksi nyata. Kita tahu bahwa ide kalau tidak dijadikan aksi, hanya menjadi sebuah ide itu sayang banget ya. Dan nanti keburu udah dijadikan aksi oleh orang lain, keburu menyesal. Nah, jangan ditampung-tampung kalau ide. Cari jalan gimana caranya bisa menjadi sebuah aksi nyata. Salah satunya dengan mengikuti webinar inspiratif Road to KBKM 2020 dan mengikuti kompetisinya, hadiahnya totalnya 604 juta. Wah, itu sangat lumayan ya. Udah dikasih wadah, dikasih hadiah, bisa lanjut lagi menjadi sebuah aksi nyata yang nantinya akan dikenal secara nasional dan mudah-mudahan internasional. Nah, sekarang kita punya dua narasumber luar biasa, datangnya dari dua bidang yang berbeda. Kalau ngomongin tentang Mas Garin Nugroho, Mas Garin, sebelumnya selamat ulang tahun, kemarin ulang tahun 6 Juni. Happy birthday. Asik. Kita semua ditraktir sama Mas Garin, yeay. Ya, traktir online ya. Jadi traktir dunia maya aja. Iya. Minum rame-rame air putih ya. Baik, virtual. Betul. Mas Garin, aku mau ngobrol dulu nih sama Mas Garin nih sebelumnya. Mas Garin, Mbak Maria nanti boleh lanjut-lanjut sambil nyaut-nyaut boleh ya Mbak Maria ya. Kalau ngomongin tentang Mas Garin Nugroho ini adalah seorang sutradara, penulis skenario, produser film, dan pastinya juga di tahun 2020 baru saja launching kemarin, apa ya, bisa dibilang apa ya namanya Mas Garin? Bukan film ya? Teater musikal, lebih teater musikal. Teater musikal ada di Melbourne. Ya memang itu sebuah karya untuk membuka festival besar Asia Topan namanya di Australia. Dan ini akan seharusnya sekarang keliling di Eropa, tetapi karena COVID lalu tahun depan baru keliling di Eropa membuka festival di London, di Belanda dan di Jerman. Dan kalau Anda lihat karyanya memang inspirasi saya malah dari kebudayaan-kebudayaan yang kuat di seluruh Indonesia, ada dari Papua, dari NTT, dari Jawa Tengah dan sebagainya. Dan karya-karya besar dunia kayak teater lah, Ilaga Ligo dan sebagainya yang sangat terkenal di dunia itu sumber inspirasinya justru bersumber dari sastra terpanjang Sulawesi misalkan, kan gitu kan, Ilaga Ligo itu. Bahkan kalau Anda tahu Lion King yang menjadi teater yang paling tersebar di dunia, paling kaya, itu sutradaranya seorang perempuan berapa puluh tahun yang lalu, 5 tahun ada di Indonesia untuk belajar wayang kulit, belajar topeng-topeng Papua, belajar ini, dan kemudian unsur-unsur lokal itu dikemas lah di dalam tontonan yang modern. Jadi tanah kebudayaan kita itu menjadi sumber inspirasi terbesar, tapi inspirasi itu menjadi sebuah wujud karya kalau punya pengetahuan dan keterampilan. Iya, betul. Nah, pengetahuan keterampilan itu ada pengetahuan lokal dan pengetahuan global. Misalkan lighting panggung global yang bagus, manajemen organisasi global yang kita harus tahu dari soal masalah pajak, soal masalah teknologi suara dan sebagainya. Jadi kalau tanya inspirasi di Indonesia tidak kurang sedikit apapun, terlalu banyak malah. Gitu. Tetapi bagaimana mengolah kayak kopi lah, kopi kita kurang apa banyaknya di negeri ini. Tapi kenapa merek-merek luar lebih banyak bisa membawa kopi kita ke dunia? Karena dia mau coklat aja. Belgia itu negeri apa? Kecil sekali. Tapi terkenal coklat, padahal nggak ada tanaman coklatnya. Iya, benar, kita punya coklat yang begitu banyak. Jadi memang seluruh inspirasi itu terlalu banyak di negeri ini. Baik itu masalah makanan, karya seni, minuman, apapun. Cuma pengetahuan dan keterampilan untuk mewujudkan itu menjadi tantangan yang terbesar bagi siapapun ya generasi muda Indonesia. Itu dia, jangan mentang-mentang idealis nih udah punya ide dan lain-lain tapi nggak survei, nggak mempelajari ini itu dulu gitu ya Mas Garin ya. Mas ya Garin, betul sebetulnya ya. Mas Garin tuh berarti sebenarnya untuk bisa mencapai di posisi sekarang gitu ya, bisa memperkenalkan karyanya bahkan sampai go internasional pastinya melalui sebuah proses
yang sangat panjang, betul nggak sih Mas Garin? Ya, betul. Betul ya. Kalau nggak salah film pertama Mas Garin itu tahun 90 itu judulnya apa Mas Garin? Kalau film cerita Cinta Sepotong Roti tahun 1991, tapi kalau film dokumenter sudah tahun 84 saya sudah bikin film dokumenter keliling Indonesia lagi. Nah memang yang memotivasi itu apa Mas Garin? Pertama adalah memang pertama kita mencintai apa yang kita kerjakan, karena mencintai itu kan lebih spiritualitas. Kalau kita mencintai ide kita, itu nggak akan pernah mati, seperti mencintai perempuan gitu kan, atau pasangan kita, itu kan nggak pernah mati. Dia membawa desire lah, tenaga yang luar biasa pada hidup kita gitu. Kemudian setelah mencintai itu adalah proses bagaimana ide itu kan cuma dasar aja. Itu cuma tangga awal. Tangga kedua di dalam kandungan ide ada yang disebut dengan apa yang disebut dengan memanajemen ide di dalam dua hal. Satu, manajemen agar ide itu mewujudkan dengan modal kita, modal apapun juga, dan kreativitas, unsur-unsur karya itu dikembangkan, unsur dari ide itu. Ide berbeda dengan lamunan. Kalau lamunan itu banyak banget, tetapi dia tidak bisa dideskripsikan dalam kerja. Kalau ide, itu Tuhan ngasih otak kan sebenarnya kecil ya. Lalu ngasih tubuh kita, ada tangan, kaki. Tujuannya agar ada yang di otak itu diambil oleh tangan kita. Untuk ditulis, diwujudkan sesuatu, digerakkan gitu. Kalau lamunan, itu ya cuma di otak aja. Gitu. Nah memang tadi setelah ide ada dunia manajemen, baik manajemen pada kreativitasnya dan manajemen pada organisasi untuk mewujudkan ide itu. Itu dua itu seperti kacang dan isinya. Bentuknya harus sama. Kacang dan isinya kan bentuknya sama. Harus seimbang. Nanti kamu, ide saya bagus nggak terwujud karena banyak gini. Terlalu banyak alasan namanya. Nah, alasan ini yang itu ketampar makanya ketemu pasti. Iya, kelihatan kamu memang banyak alasan kayaknya. Nah, alasan ini bisa dikurangi kalau kita bisa mempunyai pengetahuan dan keterampilan. Pengetahuan dan keterampilan ini tidak timbul dari diri kita sendiri. Selalu. Seperti kelahiran kita awal gitu kan. Selalu ada pengorbanan, ada tangisan. Kita lahirkan dengan pengorbanan dan tangisan. Di tempat yang paling sempit lah. Dan ada kesakitan. Betul. Jadi seluruh pengetahuan keterampilan ada pengorbanan, ada kerja keras, ada kesakitan kan gitu. Kalau ada jatuh bangun kayak kita berjalan itu kan kalau kamu mau jadi binatang, jadi gajah, tuh lahir langsung bisa jalan. Kalau manusia kan enggak. Perlu proses. Jadi dari ide menjadi wujud itu perlu proses panjang. Manajemen unsur-unsur kreatif dan manajemen organisasi untuk membentuknya. Kadang-kadang tidak semua bisa sumber dari kita. Kita magang dulu, jadi asisten dulu. Dulu saya waktu umur 23 udah jadi asisten atau unit dari dokumenter BBC, NHK. Kerjaannya cuma megang komodo di tengah pulau, dikejar komodo untuk bisa disyuting kayak film komedi hidup saya. Dulu saya berani masuk kandang komodo di kebun binatang Ragunan. Saya tahu betul komodo marah kayak apa, komodo tidak marah kayak apa. Lebih tahu marahnya komodo daripada lihat kamu marahnya kapan, aku nggak kenal. Nggak tahu tanda-tandanya ya. Kalau komodo waktu itu contoh, hanya untuk menjadi unit film dokumenter komodo dari Jepang, saya memahami pengetahuan tentang komodo secara detail. Waduh, itu kan berarti pengorbanannya berarti udah siap kenapa-napa sama tukang komodo ya berarti. Ya, kalau kamu di Pulau Radarica lalu megang kambing, lalu harus komodonya deket dan harus tetap deket kamu supaya mendekati kamera kan kamu kayak film komedi, kayak Tom and Jerry dikejar-kejar gitu kan. Kita bisa tapi itu terbukti. Benar, poinnya tuh berarti kan intinya eksplor pengorbanan ya dan mempelajari ya intinya kan seperti ya, itu ya. Betul Mas Garin. Mas Garin mohon maaf ini boleh disapa nih ada yang menyapa Bukit Tinggi. Aduh. Dari Bukit Tinggi. Jauh ya dari sana ya. Nah, kemudian itu tadi ada Mas teh telur enak itu ke Bukit Tinggi itu. Tolong nanti saya ke Bukit Tinggi traktir teh telur ya. Tuh tolong ya, yang dari Bukit Tinggi siapa tuh namanya tadi udah ngechat ya, tolong ditraktir nanti Mas Garin. Tapi Mas Garin seiring berjalannya waktu, Mas Garin kan pastinya mengikuti perkembangan. Kan tadi dibilang bahwa Mas Garin tahun 87 ya, berarti yang film dokumenter 85. pertama gitu ya. 85. Oh 84. Oke 84. Berarti kan Mas Garin juga mengikuti sampai zaman sekarang sampai yang terakhir film-filmnya pasti mengikuti zaman. Nah gimana tuh cara mengadaptasi
perkembangan itu, Mas Garin? Ya, kayak petualang aja, kayak pejalan ya. Kamu setiap periode berjalan satu tempat selalu punya peta kan. Oh, hari ini saya ke kota mana, ada petanya gitu kan. Mau jalan ini juga ada petanya baru lagi. Jadi setiap periode ada peta. Dan peta pun berubah-ubah. Dulu dari abad-abad 5 sudah ada peta kertas. Sekarang pakai petanya pakai peta Google, kan gitu. Setiap kali, setiap periode 5 tahun sekali lah kira-kira, saya harus membaca kembali seluruh kehidupan itu, yaitu cara saya mengelola karya-karya saya, cara saya mendistribusikan karya-karya saya, juga cara saya mendapatkan funding yang terus berubah sesuai dengan peta zaman. Maka setiap periode kamu harus jadi nol lagi, belajar lagi. Misalkan lah, saya membuat dokumenter, udah sering menang di luar, tiba-tiba saya pengen bikin iklan, kayak ingat iklan gudang garam yang rokok itu, supaya itu kan saya bikin, ya kan, dilihat, diraba, di Terawang, itu saya bikin. Saya harus jadi asisten, padahal saya sudah pernah meraih film terbaik lewat Cinta Setonggong Roti, tapi saya sengaja menjadi asisten dari seorang pembikin iklan Amerika yang terkenal. Belajar lagi untuk tahu alat-alat terbaru, teknologi terbaru, dan sebagainya. Jadi setiap periode zaman kita menjadi nol untuk belajar lagi. Supaya otak kita terlalu kecil kalau dipenuhi hal yang sama. Terus kasihan otaknya. Iya, segitu aja jadinya ya. Iya, segitu aja. Malah kayaknya kayak banyak tahu, sebetulnya nggak tahu karena otaknya udah nggak pernah diambil, kan, nggak diwujudkan. Iya. Jadi mewujudkan karya itu adalah mengosongkan otak agar otak diisi pengetahuan baru. Dan itu adalah peta baru kita. Jadi setiap periode selalu terjadi perubahan dan nggak usah kaget. Perubahan itu biasa-biasa aja. Yang harus kita pelajari dan kita jalani. Tapi sedikit mengomentari, mungkin Maria boleh menambahkan ya. Kan kalau di usia 18-25 gitu, 18 hingga 25 ini lagi idealis-idealisnya nih, Mas Garin. Usia kita banget ya, Mbak. Iya kan, kayak gini nih. Aku punya ide, aku maunya gitu aja, udah. Pokoknya orang tuh biar tahu ini ide aku, konsep aku tuh begini gitu. Kadang-kadang akhirnya menutup wawasan dari luar gitu. Gengsinya juga usia itu kan lagi tinggi-tingginya ya Mas Garin gitu kan. Nah itu apalagi dengan karakter milenial zaman sekarang gitu. No offense ya teman-teman ya, tapi kan memang begitu kenyataannya. Gimana caranya untuk bisa meredakan itu loh Mas Garin? Idealisme itu dia. Setiap generasi dengan teknologi baru sombong banget lah. Begitu lahir TV, aku generasi masyarakat elektronik, aku no radio, aku hidup di zaman baru, kamu kalau nggak ikut, kamu mati, aku punya ciri sendiri, hidup sendiri, mati aku. Gitu. Nanti berubah lagi video, aku generasi digital, aku no. Semua perubahan mengandung kesombongan. Yang kuno untuk aku, gitu loh. Yang harus diketahui apakah berguna untuk peradaban. Itu aja, untuk kemanusiaan. Ya, oleh karena itu, untuk tahu, Anda harus mampu melakukan apa yang disebut menjalani pertemuan-pertemuan dengan berbagai orang. Jadi kalau saya keras kepala nih, misalkan waktu muda, keras kepala sekali, ada orang tertawa sebelah saya lempar pakai kapur. Ya kan? Serius sekali saya gitu. Tapi begitu ketemu orang BBC, ketemu NHK Jepang, kita tahu pengetahuan kita kecil. Oleh karena itu keras kepala itu hanya milik diri sendiri. Begitu kita menghadapi kerja nyata, maka mewujudkan karya itu adalah kerja nyata hidup di dalam pengetahuan-pengetahuan dan kelompok-kelompok yang harus makin banyak, sehingga keras kepala kita dibenturkan, bukan oleh benturan-benturan nggak mutu yang cuma keras kepala ketemu temannya sendiri dipuji, atau coba ini keras kepala dengan dunia baru, dan dunia nanti keras kepalamu akan menjadi pengetahuan dan akan menjadi keterampilan gitu. Saya kerja dengan Jepang misalnya, kamu kalau keliling hutan di Papua itu di drop pakai helikopter 1 bulan jalan-jalan di hutan itu. Nah, nanti kerjanya adalah kalau kamu harus makan jam 7 sampai jam 8, kamu harus makan jam segitu. Kalau lebih dari situ nggak boleh makan. Ya kan? Atau kalau nyuci jam 9, di jam 9. Dan tiba-tiba keras kepala kita hilang karena disiplin mereka lebih gila ya. Kan gitu. Keras kepala adalah ukuran karena diri sendiri. Oleh karena itu, ukuran-ukuran pertumbuhan kita diukur oleh lingkungan yang makin lama makin banyak, makin luas, dan makin beragam. Gitu. Jadi kalau saya bikin film Planet, itu bisa saya harus memecat pemain setelah latihan 3 bulan.
Bayangin, kalau di Indonesia saya bisa dimarahin kan. Lalu bisa juga tiap hari pentas dengan grup-grup kelompok-kelompok Australia dan sebagainya itu, tim-tim produser mengkritik saya hampir tiap hari latihan, mengganti ini dan sebagainya. Oleh karena itu kita bisa keras kepala pada ide kita, itu wajar aja, itu tumbuhkan aja keras kepala. Tetapi kalau keras kepala itu hanya untuk hidup diri sendiri, Anda tidak pernah bisa berkarya. Keras kepala adalah hidup dengan berbagai kelompok, entah itu produser, manajer, apapun, artis, apapun juga. Dan pada saat itu keras kepala kita diuji. Untuk ujiannya adalah bukan melayani diri kita, melayani karyanya. Kebanyakan keras kepala kita itu melayani diri kita. Loh, kamu mau menciptakan melayani karya. Kalau keras kepala kita untuk melayani karya, maka itu benar. Karena berarti kita akan mencari cara-cara pengetahuan keterampilan yang menuju karya yang bagus. Tapi kalau karya keras kepala kita melayani ego diri kita, itu namanya egois. Iya. Dua hal yang berbeda gitu. Ya, itu jadi silakan tuh ya, yang mungkin sekarang mungkin udah punya karya, ya kan, tuh coba dipikirkan kembali, jangan mentok di satu tempat. Jangan lupa, sekelas saya itu kalau membuat karya film ya, editing gitu, saya sebar ke teman-teman kritikus. Dan mereka bisa bantai saya, sekelas saya. Ya, itu kan butuh kayak untuk menerimanya itu loh, Mas Garin, kan? Iya, karena kemudian ada prinsip dasar, pengetahuan dan keterampilan itu begitu terbuka untuk dikoreksi. Tidak ada yang mutlak. Bahkan dalam agama yang mutlak cuma Tuhan. Kalau ada orang mutlak-mutlakan nggak usah diikuti. Gimana tuh Maria tuh ya? Banyak kepukul ya kayaknya ya, kayak aduh, kena nih kayaknya. Ikut termotivasi juga jadinya. Iya, benar. Ini pasti terima kasih loh Mas Garin. Sama-sama. Ini baru sebentar aja ngomong udah banyak banget point of view-nya yang bisa kita dapatkan ya Maria ya. Betul. Iya. Mas Garin, kalau lihat sedikit di kolom chat, baik itu ada yang di YouTube ataupun di Zoom, sudah mulai banyak yang masuk. Tapi nanti ya Mas Garin ya kita buka. Ya boleh. Untuk Maria yang ngomongin aja, Maria nggak ngomong. Iya nih Maria nih, aduh Maria. Udah lunas kan ya Maria ya, oke. Maria. Nah, terima kasih sekali lagi buat Mas Garin. Kita kasih tepuk tangan dulu dong, apresiasi sekali lagi ke Mas Garin. Virtual. Oke. Terima kasih. Ini tepuk tangannya kebetulan aku bisa ngelihatnya yang ada di YouTube ya. Ini aku bisa ngeliatnya di kelas Zoom. Ya, yang di YouTube boleh tepuk tangan asal tidak mengganggu tetangga. Nah, sekarang kita akan berbicara dengan narasumber kita yang berikutnya, Maria Harmanti yang seorang tadi apa Aquarius ya, kamu ya, 20 Januari ya. Yang juga wah, enggak, nanti Mas Garin bilang lagi zodiaknya, dibacain lagi zodiaknya. Maria ini kan kalau dilihat dari perjalanannya dulu waktu kuliah pernah jadi asisten dosen gitu ya. Bener ya Maria ya? Betul. Asisten dosen, terus pernah ikut pertukaran pelajar di Tiongkok gitu ya. Kemudian tiba-tiba ke beauty pageant nih, gimana ceritanya nih akhirnya 2015 namanya langsung internasional gitu. Sebenarnya tuh saya benar-benar nggak kepikiran untuk ikutan beauty pageant karena pertama nggak ada background di entertainment dan yang kedua memang nggak ada minat, nggak ada passion sama sekali ke bidang itu gitu. Tapi waktu itu tuh pada saat saya mau berulang tahun ke-23, ibu saya memang pengikut ajang kecantikan kan, dan beliau tuh berkata sama saya, kamu kenapa nggak mau ikutan beauty pageant gitu? Kamu kan tinggi, terus wajahnya juga Indonesia banget, terus kamu juga punya talenta tertentu yang bisa dikembangin. Dan kamu juga punya jiwa sosial gitu, kenapa nggak ikutan beauty pageant? Dan pada saat itu saya memang nggak tahu bahwa beauty pageant itu lebih dari sekedar lenggak-lenggok, terlihat cantik di depan kamera gitu. Dan ibu saya bilang, ya udah coba kamu riset beauty pageant mana yang mau kamu ikutin, karena kan banyak sekarang kan, nggak cuma Miss Indonesia aja gitu. Tapi pada akhirnya setelah saya compare satu dengan yang lain dan mempertimbangkan nilai dari keluarga juga, karena kita cukup konservatif ya, jadi tidak mau ada misalnya foto pakai bikini atau berpose-pose seksi seperti itu. Jadi akhirnya kita memilih Miss Indonesia. Dan yang pada saat itu juga kebetulan saya sangat kagum dengan misi yang dibawa oleh Miss Indonesia ini, yaitu Beauty with a Purpose. Jadi cantik yang memiliki tujuan. Di mana setiap pemenangnya harus punya suatu project yang memang bermanfaat untuk masyarakat setiap tahunnya.
Gitu. Akhirnya saya terjun karena memang punya ketertarikan untuk berdampak di masyarakat. Wah, si Mama orang Jogja ya berarti ya? Iya, Mama orang Jogja. Sama kayak Mas Garin tuh. Bisa ngobrol sama Mas Garin nanti tuh. Cocok nanti. Kapan-kapan boleh mampir ke rumah masing-masing mungkin ya Mas Garin sama Maria yang ngobrol bahasa Jogja, bahasa Jawa Tengah. Iya. Lancar Saya Maria, punya restoran, saya punya restoran gudeg loh. Gudeg Itu Pak Mas Atmo, Garin? kalau Mas Garin tahu gudeg Pak Atmo di Gandaria. Oh tahu. Oh, aku belum pernah, nanti tak mampir lah. Aku minta gratis atas namamu aja. Iya, Ya. boleh. Ya, ujung-ujungnya gratisan ya. Endorse Mas Garin. Gretong. Tapi masih lancar bahasa Jawa Tengahnya. Enggak sih, pasif. Lebih kalau dengerin, kalau ngomong agak kurang. Coba Karena jarang praktek. Bahasa kan gitu, kalau nggak dipraktekin hilang. Oh, mentang-mentang bahasanya banyak ya. Jerman bisa, Inggris bisa, Prancis bisa. Coba tes sedikit bahasa Jawa Tengah. Mas Garin coba ajak ngomong dikit aja bahasa Waduh. Jawa Tengah. Bahasa Jawa Tengah. Iya. Ya, Berat kalau nih kayaknya. badhe mampir mangan gudeg ya. Aku Ayo, tunggu ya, apa, Mas. coba? Bisa dia. Bisa. Kalau ada orang mau mampir dia tahu dia. Kalau ada orang mampir dia langsung tahu. Kalau yang lain rumit dia nggak tahu. Kalau ada orang mau mampir dia tahu. Nah, kalau baik lagi nih Kak Maria nih. Maria, kamu kan emang menggali banyak sekali otak kanan dan kiri kamu gitu ya, dengan bahasa yang kamu kuasai gitu. Kemudian kamu juga bisa nyanyi, main piano. Aduh ya, udah show juga di Tiongkok ya kalau nggak salah ya. Iya, waktu itu ini sih, ada talent show, jadi semua orang harus menunjukkan bakat lah gitu. Jadi ya puji Tuhan waktu itu bisa lancar di sana. Jadi sebenarnya perjalanan hidup kamu itu benar-benar ya seperti Mas Garin, banyak sekali proses ya sebelum akhirnya dikenal secara Miss Indonesia dan akhirnya ke Miss 2015 ya itu kalau nggak salah ya? Iya, ke Miss World 2015. Jadi basically kalau kamu sendiri, terlepas dari beauty pageant, sebenarnya kamu sosoknya seperti apa sih? Maria nih. Saya sebenarnya sosok yang bisa dibilang family girl banget sih. Saya benar-benar dekat sama keluarga. Terus saya itu ambivert, extrovert dalam pekerjaan, tapi sebenarnya kalau lagi punya waktu luang sukanya menyendiri, kayak baca buku, main musik, benar-benar menghabiskan waktu sendiri, introspeksi, terus releasing stres sendiri, lebih kayak gitu sih. Jadi bukan pribadi yang sukanya hura-hura gitu. Lebih suka menghabiskan waktu sama keluarga. Maria tidak menutup juga perubahan yang mungkin masuk dalam diri Maria kan berarti terbuka dan sekali lagi seperti Mas Garin tadi tetap mencari, meriset dan lain-lain. Betul. Nah ini kan banyak sekali juga ya mungkin sebagai seorang wanita gitu, sebagai seorang wanita yang di zaman sekarang kayaknya wanita tuh pinginnya lebih ke pria gitu. Dikenalnya kayak kuatnya kayak pria gitu. Pemikirannya kayak pria gitu kadang-kadang. Nah, gimana caranya Maria tetap menyelaraskan bahwa saya wanita tapi wawasan saya pun juga bisa seperti seorang pria gitu. Iya. Jadi kalau cara saya pribadi ya, saya pertama ingin menonjolkan kepada terutama wanita Indonesia ya, bahwa kita perempuan ini punya karakter yang berbeda dari laki-laki. Mungkin kita bisa berkekuatan sama, tapi sifat lahiriah kita itu berbeda dari laki-laki. Kita punya kelembutan yang lebih daripada laki-laki. Kita punya kekuatan emosional yang empati ya. Kalau orang bilang laki-laki lebih banyak berpikir dengan otak gitu. Kalau perempuan lebih banyak pakai hati. Nah itu yang menurut aku harus ditonjolkan dari perempuan Indonesia. Dan kita pun membawa budaya dengan sangat anggun. Bisa dibilang perempuan Indonesia itu kita mengenal berbagai budaya dari seluruh Indonesia dan kita bisa memperkenalkannya dengan membawa nilai dari masing-masing keluarga kita sendiri. Jadi itu yang mungkin membedakan kita dari laki-laki. Dan pastinya yang terakhir, kita adalah sosok yang mengembangkan generasi selanjutnya gitu. Kita akan menjadi ibu, kita akan membesarkan anak-anak kita gitu. Jadi nilai-nilai tadi adalah yang menurut aku, yang menurut saya pribadi, yang membedakan kita dari laki-laki gitu. Oh, itu ya. Wanita punya keunggulannya sendiri. Wah, iya tuh. Wanita punya keunggulannya sendiri. Jadi buat para wanita yang banyak banget juga nih ya, yang bergabung menjadi peserta baik di YouTube ataupun di Zoom juga, ini menjadi motivasi juga nih buat kita nih, bahwa kita kadang-kadang kerasnya pengen kayak laki gitu, tapi ingat posisi
Jadi wanita, ya kan? Tapi kita punya kelebihan, kita pakai hati. Jadi berkaryalah dengan pikiran dan hati, ya kan? Tapi emang sosok Maria ini mencinta keluarga ya, sampai mempedulikan keluarga-keluarga sekitar, bahkan sampai bangun sekolah. Ya. Betul ya? Udah berjalan sejauh apa nih Maria bangun sekolahnya nih? Jadi ini dibentuk tahun 2018. Jadi karena saya memang punya passion di bidang sosial, dan sempat setelah Miss World tahun 2015 itu diajak sama Miss World Organization ke Kenya dan Afrika Selatan untuk kita bergabung dalam beberapa campaign. Ada campaign kesehatan, lalu campaign juga tentang cinta lingkungan gitu. Dan saya yang sudah punya background di bidang pendidikan pun mengeksplorasi diri saya, bertanya lagi sebenarnya apa sih yang paling menjadi kekuatan dari diri saya dan apa sih kecintaan terbesar dalam dunia sosial. Dan setelah saya telaah, itu adalah pendidikan. Maka dari itu berbekal dengan riset di mana saya melihat ketidakmerataan pendidikan di Indonesia ini cukup mencolok. Tahun 2018 saya mendirikan Yayasan Bangun Sekolah bersama beberapa teman. Jadi yayasan ini tujuannya adalah menjadi katalisator pemerataan pendidikan di Indonesia melalui perbaikan fasilitas dan juga kualitas dari tenaga pengajar di dalamnya. Kita sudah punya 3 proyek di Pandeglang, di Legok, Tangerang, dan juga di Citerap, Bogor. Nanti juga Mas Garin Jadi siap-siap diundang ke sana juga kan? Dengan senang hati. Iya, semoga Mas Garin nggak bosan jalanannya, susah soalnya kalau ke kampung-kampung gitu. Kayaknya enggak deh kalau susah deh. Kalau udah makan gudeg di Jogja, gudeg Pak Atmo enggak susah. Kode lagi. Oh, itu di Jakarta, Mas, gudeg Pak Atmo. Oh, di Jogja. Kan, tapi bisa diudek di Jakarta. Bisa diudek di Jogja ya? Bisa ya? Okay. Bisa kalau mau dikirimin. Di rumah ya, di rumah. Nah, itu dia ya. Jadi seorang sosok Maria aja ya, yang kita mungkin kalau ngeliatnya seorang beauty pageant kayaknya ya itu gitu, kayaknya udah dikasih fasilitas aja, kayaknya bukan mencari ilmu tapi mungkin dikasih ilmu gitu kan ya. Ternyata terlihat bahwa Maria aja yang sudah punya nama secara internasional juga tidak menutup diri untuk bisa membuka wawasan lagi, mengeksplor lagi, betul. Bahkan terjun ke lapangan langsung gitu ya Maria ya. Nggak takut kuku-kukunya rusak kan? Enggak lah. Kayaknya aku Mbak Tayang lebih seringan Mbak deh manicure. Wah, kebetulan ya selama masa pandemi nggak motong-motong, udah panjang ya. Terima kasih ya Maria. Tapi Mas Garin banyak banget nih yang mau nanya ke Mas Garin. Ntar dulu ya, kita saring dulu. Terima kasih. Tenang aja, nanti kita bacain. Tenang. Satu demi satu kita akan bacakan. Nah, sekarang kita ngobrol sama Mas Garin dan Maria. Ini kan ada satu wadah yang luar biasa. KBKM, Kemah Budaya Kaum Muda. Ini adalah tahun kedua. Melihat tahun pertama ternyata begitu banyak sekali gitu yang mau ikutan. Kalau dari segi Mas Garin dan Maria sendiri, mungkin dari Mas Garin dulu deh. Melihat adanya sebuah wadah seperti ini yang siap menampung sebuah ide menjadi karya, bagaimana tanggapan dari Mas Garin? Ya, sebetulnya seluruh perkembangan anak muda yang menjadi seorang pencipta itu selalu masuk ke wilayah-wilayah ruang-ruang yang sudah ada. Jadi kayak saya kan bikin Jogja Asia Film Festival, Indie Movie, dan sebagainya. Lalu Ruang Kreatif Indonesia Kaya dan Madani Film Festival gitu. Nah, selalu ketika kita bertemu, itu banyak sekali nilai-nilai bisa diambil. Kita bisa menemukan jaringan yang luas. Ketika kita berkarya, kita bisa menggunakan jaringan itu. Kita menemukan pengetahuan baru yang juga belum tentu kita punya. Kita menemukan sistem-sistem metode-metode baru dari berbagai teman ataupun dari para pengajar atau mentoring tentang cara-cara mencipta. Kita juga menemukan juga cara-cara kepemimpinan di dalam pertemuan-pertemuan itu. Dan yang terpenting juga kemampuan kita menegosiasi diri di dalam ruang kerja sosial atau ruang kerja pengetahuan atau ruang kerja kepemimpinan yang bertemu dengan banyak orang. Jadi 5 aspek itu menurut saya menjadi penting kenapa seseorang, saya sarankan selalu masuk di dalam komunitas, masuk dalam ruang-ruang seperti ini, Kemah Budaya Kaum Muda, atau dalam kelompok-kelompok festival gitu kira-kira. Ini yang saya lihat kenapa saya juga membangun banyak festival, karena menjadikan mereka mampu mengakses berbagai hal yang sulit untuk dikerjakan sendiri atau dikerjakan di tempat formal seperti di pendidikan gitu. Belum tentu mereka mampu menampung berbagai aspirasi yang ada gitu. Wah, iya benar juga ya. Tapi Maria pernah komunitas dulu banyak bergabung Maria? Iya, banyak bergabung lumayan. Salah satunya yang ke Cina itu saya gabung AIESEC,
Jadi organisasi pertukaran pelajar yang memang tujuannya untuk membantu salah satu isu sosial gitu. Sebenarnya banyak isu sosial, tapi setiap orang yang bergabung itu harus memilih isu apa yang memang mau dia bantu langsung. Gitu. Iya benar sih. Dan melihat kayak gini kayaknya kan kalau zaman dulu ya mungkin Mas Garin yang lebih mengalami fase demi fase gitu. Dulu kan terbatas banget ya. Kalau zaman sekarang dikasih kayak gini, kayaknya udah diberikan kemudahan, sayang banget gitu ya kalau nggak ikutan kan. Benar. Dan apalagi membawa nama budaya gitu. Itu dia budaya. Maksudnya budaya Indonesia itu kan tidak cuma dari culture yang misalnya Jawa pakaian adatnya seperti apa, bahasanya seperti apa, tapi juga secara general kita punya budaya keramah tamahan misalnya, terus toleransi, ada juga gotong royong. Itu kan yang belum tentu dimiliki bangsa lain. Itu yang bisa selalu kita pegang terus. Betul itu kan terkenal banget dari Indonesia itu budaya-budaya seperti itu ya. Makanya untuk teman-teman jangan lupa untuk melakukan pendaftaran ya di kbkm.kebudayaan.id. Sekali lagi di kbkm.kebudayaan.id untuk bisa mengikuti KBKM 2020 dengan total hadiahnya 604 juta, tuh kan? Nah, cakep banget ya. Dan untuk pertanyaan sekali lagi terima kasih banyak. Wow, ini banyak pertanyaannya tertuju ke Mas Garin karena ini menjadi sebuah karya ya. Banyak kayaknya yang membuat film dokumenter. Maria pernah iseng-iseng bikin dokumenter nggak? Pernah waktu kuliah. Bukan dokumenter Maria? Sih. Apa? Bukan dokumenter sih, tentang perbandingan sifat mahasiswa gitu. Maksudnya ada mahasiswa yang aktif, ada mahasiswa yang proaktif maksudnya, ada mahasiswa yang pasif gitu, dan bagaimana itu bisa ada impact-nya di akhir semester, maksudnya di ujung studi tuh lebih bagus mana sih mahasiswa proaktif atau pasif gitu, karena kan sebenarnya kita nggak bisa ngelihat pasif itu udah pasti lebih jelek, kadang kan yang pasif siapa tahu dengan dia cuma membaca atau belajar sendiri ternyata dia lebih bagus kan. Nah kita waktu itu sebenarnya riset sih, tapi kita benar-benar menggunakan dua mahasiswa yang berbeda dengan cara belajar yang sangat-sangat berbeda. Wah itu sih emang ya. Ada pengorbanan di balik sebuah perjuangan, ada proses di balik sebuah hasil. Terima kasih ya Maria ya. Aku sambil baca-baca chat juga nih. Aduh katanya kakak Maria cantik banget katanya, ya ampun. Amin. Ngomong halo, aku juga wanita loh, nggak ada yang muji aku apa, sedikit aja loh, sedikit. Ya lama-lama aku minta jadi bintang filmnya dokumenter deh. Mas Garin, aku dibuatin film dokumenter. Nah, Mas Garin, kalau Mas Garin kan udah mengeksplor berbagai macam jenis film, teater musikal gitu ya. Kalau mungkin diawalinya dulu dengan film dokumenter, tapi setelah menjalani perjalanan semua gitu, proses by proses, Mas Garin sendiri lebih seretnya tuh membuat karyanya apa sih Mas Garin? Ya, sebetulnya ketika kita melakukan berbagai perjalanan ya, kayak makan lah, kita merasakan begitu banyak makanan, tentu saja ada makanan-makanan yang menjadi hobi utama kita, pasti ya. Jadi kalau kayak film cerita, misalnya, gudeg ya. Misalkan. Lalu yang kedua adalah soal bagaimana kita menemukan rasa-rasa baru, dan itu menjadi suatu penjelajahan baru juga. Jadi di dalam kehidupan manusia selalu ada kebiasaan umum dan kemudian ada kebiasaan-kebiasaan baru yang kita lalui. Dua-duanya sebetulnya akan terus-menerus tarik-menarik. Dan oleh karena itu, sebenarnya yang paling penting dari manusia adalah keinginan dia untuk selalu mengembangkan suatu peta baru di dalam dirinya. Yang membedakan dengan binatang kan manusia berkarya, mewujudkan sesuatu yang baru, oleh karena itu hidup berjalan baru, kan seperti itu. Iya sih, nah, oleh karena itu kalau ditanya karya paling bagus, sulit sekali ya saya, karena semua jenis medium itu punya keasikannya sendiri kan gitu. Misalnya kayak gini, kalau disuruh suka makanan yang mengandung ikan, saya suka dengan Manado, karena kalau orang Manado masak itu ikannya tetap terasa ikan. Misalnya amis tapi ya? Tidak ada terasa dia. Oh, ya? Kalau yang lain misalkan sering sekali ditutup dengan bumbu-bumbu, ikannya hilang. Lama-lama di dalam kehidupan kita menemukan keindahan, keberagaman medium, entah itu dokumenter, cerita, tapi kayak keberagaman makanan lah. Oleh karena itu tubuh kita menjadi kaya karena kita menemukan keindahan yang begitu banyak di dalam aspek kehidupan kita. Jadi kalau ditanya ya pasti ada prioritas ya, kayak film cerita. Tapi selalu prioritas tidak akan menghidupi diri manusia. Dia harus punya nilai baru, nilai tambah. Dengan itu maka hidup dijalankan kan gitu.
Nah, tapi kan Mas Garin itu dalam perjalanan akhirnya bisa menemukan kayak warnanya Mas Garin tersendiri, walaupun yang dikerjakan mungkin berbeda-beda. Ya, betul. Nah, untuk menemukannya itu prosesnya gimana Mas Garin? Dan pasti kan godaannya banyak ya Mas Garin. Kayaknya nggak cocok di sini, tiba-tiba pindah ke sini. Ntar mau nggak cocok lagi di sini, pindah ke sana. Akhirnya nggak fokus gitu. Gimana caranya tuh Mas Garin? Yang pertama adalah ada selalu dalam manusia ada yang sadar dan tidak sadar. Kadang-kadang kita bikin judul aja, oh kok cirinya Garin, padahal tidak sadar kita menemukan ciri itu. Nah, seluruh kehidupan itu dari sadar menjadi pengetahuan yang sadar. Itu harus selalu ada untuk kita bisa analisa. Kenapa kita pakai judul itu, kenapa kita mengerjakan ini, kenapa kita memilih medium ini, itu harus selalu ada proses sadar, tidak sadar menjadi pengetahuan baru, sadar, tidak sadar terus. Karena pengetahuan bertambah dan pengalaman kita bertambah. Tapi yang lebih penting itu bukan cocok dan tidak cocok, tapi yang lebih penting adalah berguna nggak untuk menambah nilai hidup kita, baik untuk diri kita atau untuk kehidupan ini. Itu. Kalau sekedar cocok tidak cocok kan terlalu egois diri kita sendiri. Kembali lagi tuh ke poin egois ya berarti ya. Kita melayani, misalnya kayak saya sekarang, saya hanya ingin bikin film yang sensitif. Sensitif itu suatu isu-isu yang penting, tapi tidak gampang kayak film Kucumbu Tubuh Indahku, menimbulkan goncangan. Tujuannya apakah perlu goncangan? Bukan, agar terjadi diskusi yang membuat orang menjadi dewasa. Gitu. Saya selalu memakai itu, karena menurut saya orang lain sudah banyak bikin film cerita populer, terkenal gitu. Sementara peradaban harus dibangun 3. Karya-karya populer, karya-karya heritage, dan karya-karya alternatif. Coba bayangin kalau anak Anda pikirannya alternatif, nggak ada karya alternatif untuk ditonton. Anak Anda akan berkembang. Tidak semua orang dilahirkan sama menjadi karya populer. Ya kerja Maria, kerja alternatif itu menurut saya. Ya kan? Jadi memang di dalam diri kita kemudian kita bertanya, bakat kita terbesar apa untuk kehidupan ini? Oh, saya yang bisa kalau bikin satu langsung populer. Ya nggak ada masalah, itu mulia. Tapi apakah hidup itu semua populer? Misalnya gini ya, ditonton 100.000 orang, panggung harus gede semuanya, malah pusing kepala kita. Setiap kali nonton dengan jutaan orang, stres. Kan? Semua harus mall gitu. Pusing kita. Selalu harus ada ruang-ruang alternatif dan ruang-ruang yang heritage, merawat masa lampau yang memang menjadi inspirasi masa depan. Nah, ada orang bakatnya heritage, menari bedoyo misalkan. Apa kalau penontonnya 25 kita matikan? Enggak dong. Membikin batik. Batik menginspirasi Louis Vuitton. Iya. Kawung itu. Lalu kalau pembikin batik kawung itu ditonton 10 orang lalu kita matikan? Tidak. Jadi dalam kehidupan ini bisa beradab kalau disusun atas 3 itu. Manusia-manusia yang bekerja di populer menghasilkan uang banyak, manusia-manusia yang merawat heritage untuk inspirasi, dan manusia memberi alternatif agar kalau jenuh di populer ada penemuan-penemuan baru gitu. Jadi kalau saya lebih ke alternatif, ya saya akan jalankan itu gitu. Walaupun saya tidak perlu mematikan diri dan tidak menghormati pada hal populer gitu. Ini langsung banyak otak-otak yang di otak urat-urat di otak kita tuh mulai lancar ya. Terus oh iya benar juga Mas Garin. Mulai ya. Dan langsung menimbulkan banyak sekali pingin nanya nih langsung sama Mas Garin ataupun sama Maria. Ya, tapi tangannya jangan nyekek-nyekek gitu ya. Oh ya, nggak nyekek, emang begini heboh aja. Mas Garin, kita boleh langsung menyapa. Ada yang mau bertanya boleh? Ini ada pertanyaan untuk Mas Garin dari sebentar namanya Jean Jua. Coba boleh mungkin dibuka mic-nya. Jean Jua ya, dari Jean mana? Jua. Aku mute punyaku dulu setelah Jean Jua sudah hadir. Mana Jean? Jean Jua? Tadi ada deh. Coba. Oke. Sambil menunggu Jean Jua, pertanyaannya... Waduh. Tampaknya dia sinyalnya terganggu ya. Oh ya, aku langsung baca Jean Jua. Kata-kata cantik juga kok. Thank you Jean Jua. Mana sih pertanyaannya? Coba aku sambil mencari ya. Mungkin boleh dibantu tim pertanyaan Jean Jua. Ada di sebelah mana? Oh iya benar katanya. Oh iya, mohon maaf Jean Jua sinyalnya lagi nggak oke, jadi minta tolong dibacakan. Kita coba ya. Ini dia pertanyaannya nih. Kalau kita ingin membuat film dokumenter tentang budaya daerah, namun daerah itu nggak mau dieksplor,
Bagaimana cara kita untuk meyakinkan daerah tersebut kalau ceritanya nggak akan menyinggung daerah tersebut itu? Nah, gimana tuh? Ya, sebetulnya kata menyinggung ini itu harus diterjemahkan, tidak dengan sesuatu yang bersifat umum. Menyinggung itu apa? Aspek pengetahuan dan keterangan. Menyinggung ternyata menyinggung itu menghina, itu pasti tidak mungkin. Kata-kata nilai-nilai yang menyinggung itu mengandung itu. Tapi kalau menyinggung itu membuka diskusi misalkan, ya, membuka tafsir baru, membuat nilai tambah baru untuk kemudian menimbulkan gerakan atau apa yang buat upaya-upaya baru. Nah, seorang pembikin dokumenter kalau tahu betul bahwa nilai yang mau diangkat itu memberi dampak yang baru, meskipun menimbulkan kontroversi, ya nggak ada masalah, dia harus punya keberanian itu. Jadi antara keberanian dan kebijakan, itu tiga-tiganya harus tumbuh di dalam diri seorang pencipta. Dia bijak, tapi juga dia berani, gitu, ya kan? Seluruh karya-karya besar itu lahir dari sesuatu yang kontroversial, gitu. Nah, oleh karena itu menyinggung itu apa? Menyinggung itu menghina atau hanya sekedar kontroversial. Kalau kontroversial pun kontroversial yang berguna atau tidak berguna. Nah, itu yang harus dibaca oleh setiap anak muda yang ingin mencipta. Kalau saya kan sudah sering jadi kontroversial kan gitu. Tapi saya betul-betul membaca bahwa, dan itu resiko, seorang pencipta punya, tidak ada dalam kehidupan tidak mengandung resiko. Kamu lahir, jalan pun pasti jatuh. Sejak kecil diajari untuk jatuh, kok nggak mau jatuh, nggak mau ada resiko. Kalau ya itu namanya melawan kodrat kehidupannya sendiri kan gitu. Ya, jadi sekali lagi yang disebut menyinggung ada dalam tatanan ukuran-ukuran, ukuran etika, ya, ukuran pengetahuan, ya kan, ukuran teknologi dan ukuran memberi peran. 4 itu yang diukur ketika ada kata menyinggung. Misal gini, Bedoyo nggak boleh di film. Ya, tapi saya menjelaskan kegunaannya. Kalau perlu kita rekam tanpa diketahui, lalu kita perlihatkan kegunaannya. Kontroversi juga nggak ada masalah. Gitu. Mudah-mudahan terjawab ya seperti itu ya. Ya mungkin ya sekali lagi mungkin dengan cara itu harus diskusi, di-share idenya sama penduduk setempat gitu kan supaya menghindari dari ketersinggungan gitu ya. Baik, terima kasih Mas Garin. Nanti pertanyaan berikutnya Mas Garin kita akan pilih lagi, tapi berikutnya pertanyaan untuk Maria. Iya, ke Maria dulu. Dari Loma-Loma, dari YouTube channelnya Kemah Budaya. Nah, katanya, what do you think is the biggest challenge to change our culture in polarization society? Nah, itu pertanyaannya. In English. In apa Mbak? Maaf. Polarization. Polarization society. Ya. Itu maksudnya gimana ya polarization society? Nah, mungkin, itu dia tuh aku juga bingung. Ini baru baca banget nih. Aduh, bahasa apa ini polarization society ya maksudnya ya. Ini dari Loma-Loma, soalnya di YouTube channel Kemah Budaya, aku cek dulu. Halo, mungkin boleh ditulis kembali. Biggest challenge ya. Mungkin society zaman sekarang ya? Mungkin, ya aku nggak paham. Coba mungkin penalarannya kita dulu aja gitu ya. Bagaimana pendapat Mbak Maria melihat kemajuan kebudayaan di masyarakat yang terpolarisasi, maksudnya kayak gitu. Oh, terpolarisasi mungkin udah banyak, ini ya, ada banyak masukan dari berbagai budaya lain gitu mungkin ya. Jadi bagaimana pendapat aku tentang perkembangan budaya zaman sekarang ya? Ya, menurut saya perkembangan budaya zaman sekarang sih sudah sangat baik. Anak-anak muda juga sudah banyak terjun langsung dalam berbagai bidang yang memang tujuannya itu untuk memperkenalkan budaya Indonesia ini ke negara-negara lain. Dan juga turut mengambil nilai-nilai budaya dalam segala bidang yang mereka geluti. Gitu. Misalnya kita lihat ada banyak startup zaman sekarang yang memang tujuannya untuk memperkenalkan budaya atau turut misalnya masuk ke dalam ranah-ranah anak-anak remaja gitu untuk misalnya menekankan gotong royong dan toleransi ataupun tadi juga ada berbagai nilai budaya yang lain. Kalau misalnya saya boleh sharing, di Bangun Sekolah sendiri kita itu menerapkan yang namanya community-led construction. Jadi setiap kali kita membangun sekolah,
kita mengajak warga sekitar itu untuk turut membangunnya. Jadi tidak kita berikan serta-merta kepada construction worker, kita memang minta warga sekitar yang memang membangunnya, supaya mereka bisa ada sense of belonging dan benar-benar tidak take for granted, tidak menyia-nyiakan apa yang sudah kita berikan kepada mereka. Nah, budaya Indonesia yang dimana ini merupakan gotong royong, kita percaya dapat menumbuhkan rasa kebersamaan dan juga bisa meningkatkan kekeluargaan dalam masing-masing masyarakat, terutama di desa-desa yang memang kita terjun langsung membantunya. Gitu. Jadi mungkin nilai-nilai budaya jangan pernah dilupakan. Perubahan pasti selalu ada, tapi yang penting jika kita berpegang teguh pada nilai-nilai positif di dalam bangsa kita pasti bisa terus maju. Ya, aku mendengarkan Maria menjelaskan tuh, aku berasa lagi jadi juri. Juri beauty. Emang ini kontes. Iya, very good, very good. Oke, nice. Kamu pergi ke Jakarta. Salah ya. Indonesian Idol kali ya. Ya salah ya. Aduh, nyebut brand. Oke, berikutnya nih ada. Terima kasih ya Maria ya. Semoga jawabannya sudah tersampaikan langsung ke Loma-Loma. Seandainya belum tersampaikan, mungkin bisa ditanyakan langsung lewat IG gitu. Misalnya belum puas dengan jawabannya. Oh, open pertanyaan ya, tapi nggak open penanyanya boleh. Ya? Enggak. Oke, baiklah. Pertanyaan selanjutnya nih dari peserta Zoom untuk Mas Garin. Nananya Yostiani. Aktif nih kayaknya nih. Nananya Yostiani. Coba, mana nih Nana? Oh, Yostiani. Halo, dari mana? Kamu dari mana, sayang? Saya dari Bandung. Oh, kumaha ada Mang Pangestu? Pangestu, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, sami-sami. Sok, atau mangga langsung aja ke Mas Garin. Iya, terima kasih kesempatannya. Apakah Mas Garin pernah mengalami ide Mas Garin itu dicuri gitu? Dan terus bagaimana menghadapi itu? Terima kasih. Baik, Mas Garin. Silakan Mas Garin. Ya, kalau ide dicuri pasti pernah ya. Bahkan gagal itu terlalu banyak. Tapi gagal itu kalau terlalu banyak dihitung kamu capek sendiri. Jadi kalau kegagalan itu jangan dihitung, itu udah terlalu banyak lah itu dihitung. Kamu aja latihan jalan jatuh berapa kali dihitung malah kamu rumit sendiri hidupmu. Ya kan? Oleh karena itu di dalam mencipta ada selalu ruang-ruang yang tidak kita inginkan. Lalu ada cara-cara kita menjaganya. Ya kan? Tapi ada fase-fase kita betul-betul kehilangan atau jatuh. Gitu kan? Tapi saya katakan sekali lagi, dicuri itu biasa aja, apalagi di situasi sekarang ini. Tapi kan ada institusi-institusi, ada peraturan undang-undang dan sebagainya yang menjaga kita. Tapi walaupun ada banyak aspek yang menjaga kehidupan kita agar ide tidak jatuh, seperti hak cipta misalkan, selalu Anda harus punya suatu pandangan bahwa dalam kehidupan itu segala kegagalan, segala hal yang diambil itu menjadi bagian dari perjalanan manusia. Dan karena menjadi bagian perjalanan manusia, kadang-kadang saya nggak pernah ngitung. Mungkin ya karya saya kelihatan begitu banyak, tapi satu karya itu bisa tumbuh dari 60 ide yang gagal semuanya. Maka saya sering mengatakan saya itu sebetulnya seperti peladang berpindah. Saya nanam ide di mana-mana, gitu kan, berjalan gitu. Mungkin hanya satu yang tumbuh, yang lain juga mati. Gitu kan. Atau bibitnya dicuri ketika pohonnya udah tumbuh, diambil, atau pohonnya buahnya diambil gitu. Oleh karena itu proses penciptaan adalah proses menanam terus-menerus. Di dalamnya ada kehilangan, ada ketidakmampuan menumbuhkan dan sebagainya. Nah, seluruh proses itu kalau kamu pelajari, kamu akan menemukan yang disebut rumus kehidupan, rumus menjaga, merawat karya kamu, tapi juga rumus menanam kembali ketika kita kehilangan dengan proses kehilangan itu sebagai pengetahuan, bukan sebagai beban. Gitu. Dan pada akhirnya seorang pencipta adalah apa yang disebut melakukan taksu kalau dalam bahasa Bali, kalau ada teman baca itu, untuk lahir kembali dari masalah dan masalah. Itulah yang disebut sebetulnya nilai-nilai dari penciptaan. Kira-kira semacam itu. Iya. Jadi ada dua hal, kalau kehilangan itu selalu dicuri itu ada hukum-hukumnya, tapi ada hal yang menyangkut diri kita sendiri. Itu dia Yostiani. Gimana Yostiani? Oh ya, aku bisa baca gerak bibirmu. Katanya makasih. Oke, iya. Baiklah, terima kasih Yostiani pertanyaannya. Nah, yang sudah bertanya semuanya terima kasih banyak. Tapi aku harus berlanjut juga nih untuk
inspirasi selanjutnya, karena kita akan siap-siap untuk bisa ikutan ajang hebat ini ya. Jangan lupa untuk mendaftar sekali lagi di kbkm.kebudayaan.id. Karena ini kesempatan yang sangat luar biasa, diberikan wadah dan tentunya ada bonus yaitu hadiahnya ya. Selain hadiah uang yaitu hadiah karyanya bisa dijadikan sebuah aksi yang nyata. Nah sekarang untuk para narasumber kita, Mas Garin dan juga Maria, dalam perjalanan pastinya kita pernah menemukan jalan buntu. Nah ini nih kebiasaan dari usia 18 sampai 25 tahun. Kadang sudah menemukan jalan buntu, akhirnya ya sudah, nggak mau, udah selesai udah harga diriku terinjak gitu. Nah, itu gimana tuh cara mengatasi jalan buntu itu? Mungkin dari siapa? Maria dulu gantian dong. Maria, silakan Maria. Silakan Maria. Oke. Ya, kalau misalnya ada rasa jenuh itu wajar. Tapi kalau aku pertama kali yang paling sering aku lakukan adalah ngobrol dengan orang-orang terdekat. Seperti keluarga gitu. Misalnya kita lagi jenuh soal sesuatu deh, kita curhat aja sama mereka, nanti dengerin saran-saran mereka. Yang kedua, cari teman-teman yang sevisi. Dan kita ngobrol lagi tuh, segala isu yang terjadi, dan mendengar insight dari mereka seperti apa. Nah, biasanya dengan dua teknik ya, dengan dua dua hal yang sudah dilakukan ini, pasti passionnya tuh udah lebih terasa fired up gitu. Jadi kayak refire the passion gitu. Ya, ngomongin yang tadinya bosen tapi dapat semangat dari orang lain, energinya positif lagi, pasti bisa maju lagi. Ya, itu wajar sih dan iya. Betul. Karena ini kan adalah sebuah kompetisi untuk kelompok ya. Jadi itu penting banget ya poinnya barusan. Iya, benar. Benar kata Mas Garin juga tadi, nggak boleh keras kepala akan diri sendiri. Kalau misalnya ada rasa jenuh atau rasa buntu, itu coba introspeksi. Siapa tahu ide kita memang tidak bisa diterima oleh orang lain. Dan apa kira-kira yang bisa diperbaiki dari ide itu. Itu dia. Melayani karya bukan melayani diri sendiri. Itu sampai sekarang masih terngiang sih di aku. Itu tadi Mas Garin ngomong ya, aku tuh jujur banyak tertampar sih. Aku yakin para peserta juga kayak, ternyata iya. Jadi selama ini ternyata kamu aku masih tertampar lo nggak pingsan, kepalamu keras banget ya. Aku batu. Maklum, aku di sini ada orang Batak ya, aku orang Batak. Nah, kalau dari Mas Garin mungkin ada teknik lain untuk katakan Maria benar ya, bahwa ruang buntu itu memerlukan ruang-ruang untuk diskusi dan retrospeksi gitu. Menambah nilai baru dan melihat diri sendiri itu selalu ada. Tapi kalau kita mau ada semacam filosofisnya, maka sebenarnya tidak pernah ada jalan buntu dalam kehidupan kita. Terbukti setiap orang berubah. Nah, ketika kita mengalami jalan buntu, mungkin kita harus menengok ke kiri ke kanan dan menengok ke belakang. Kan seperti itu. Nah, ketika kita menengok itu, baru kemudian kita maju ke depannya lewat belakang, kan gitu. Kita maju ke depannya lewat belakang, majunya ke depannya itu lewat kiri, kan seperti itu. Oleh karena itu, ya, misalnya kayak karnaval lah, filosofis karnaval. Padat sekali di orang nonton karnaval. Maka jalan buntu itu tidak hanya dengan lamunan. Lamunan itu gini, aduh padat banget yang nonton karnaval, aku nggak bisa mendekat, kan gitu. Tapi coba kalau ada karnaval, coba kita jalan setapak-setapak dari orang ke orang, pasti sampai ke depan. Nah, itu contoh bahwa tidak ada jalan buntu. Dan kemudian yang kedua adalah, jalan buntu sering itu adalah satu cara, kalau kita mau percaya pada hal-hal yang religiositas, itu kadang-kadang kita dilempar pada suatu keadaan yang bukan tempat kita. Tapi kita nggak sadar. Gitu loh. Misalkan, film saya untuk ujian hilang. Tinggal 1 hari mau ujian. Mahal sekali. Saya harus kerja. Keliling Indonesia. Jadi unit yang dikejar-kejar komodo lah. Misalkan kan gitu kan. Keliling NTT waktu itu harus pakai truk, bawa galon air untuk dimasak di tengah jalan dan sebagainya. Susah lah. Pada waktu itu saya benci betul. Saya kayak mengalami pelemparan dari jalan buntu, lewat jalan buntu. Ternyata tidak. Kemudian saya sadar bahwa perjalanan saya keliling Indonesia menjadi modal saya sekarang. Kan seperti itu. Oleh karena itu, yang ingin saya katakan, melihat jalan buntu dengan berbagai perspektif. Tadi dikatakan tadi, salah satu jalannya yang paling bagus adalah diskusi dengan teman-teman dekat, dengan berbagai ruang diskusi untuk lihat apa yang terjadi dan retrospeksi diri, dan melihat secara filosofis bahwa tidak ada jalan buntu. Ke belakang juga bisa menjadi ke depan, ke samping juga bisa ke depan, terlempar pun bisa menjadi suatu potensi untuk kita tumbuh lagi.
Nah, itu dia tuh. Nah, tapi ngomongin nih tentang menemukan ya masukan dari kelompok lain dan lain-lain gitu, dari orang Mbak lain. Tata, aku boleh nambahin dikit nggak? Boleh, Maria, silakan. Mungkin tadi yang belum di-mention sama saya dan Mas Garin adalah berdoa, mohon tuntunan Tuhan. Itu juga penting banget sih. Di saat semua udah kita lakukan, sebenarnya bukan di saat semua kita udah lakukan. Pertama itu harus kalau saya ya minta tuntunan ke Tuhan, baru melakukan segala hal yang tadi mungkin udah saya ucapkan. Jadi cuma tambahan sedikit aja sih. Mohon bimbingan Tuhan karena supaya seperti tadi Mas Garin bilang, agar kalau kita ada di jalan yang salah, kita segera balik ke track yang benar. Setuju sekali. Setuju, benar juga itu ya. Itu masih harus nomor 1 itu ya. Nah, tapi nih Mas Garin dan Maria, kalau tadi kita kan sempat menyampaikan kalau kita tuh terbuka dengan orang-orang lain sekitar, mencari ide-ide baru, masukan, dan lain-lain. Karena ini adalah sebuah kategori untuk kelompok. Nah, kalau datangnya ternyata dari kelompok itu sendiri, yang membuat kita buntu. Tapi kita harus kan, ini perjalanan masih panjang dengan kelompok ini, apalagi ngikutin KBKM gitu kan, KBKM 2020. Terus gimana cara mengatasi adanya kebuntuan di tengah-tengah kelompok tersebut? Apakah harus sendiri-sendiri mencari dulu, cari Jangan. Nah, itu gimana tuh? Karena susah mungkin banget namanya orang punya banyak kepala, dijadiin satu, punya konsep masing-masing, ya mungkin tadi udah satu visi, tengah perjalanan tiba-tiba, aku ada ide lain nih, gitu. Masuk. Nggak bisa gitu dong. Wah, gitu gimana tuh Mas Garin? Mungkin sama Maria juga pernah mengalaminya. Gimana cara mengatasinya? Mungkin dari Mas Garin dulu. Boleh, Mas. Ya, sebetulnya memang ada beberapa hal dalam kegiatan berkelompok ya. Satu, kemampuan menemukan kepemimpinan yang mampu mengelola berbagai pendapat dan menemukan pendapat yang terbaik dalam negosiasi yang tidak gampang. Negosiasi menyangkut pengetahuan, tapi juga negosiasi psikologis dari keberbedaan itu. Itu satu ya, menemukan kepemimpinan. Kedua, menemukan apa yang disebut negosiasi baru lewat tokoh-tokoh di luar kelompok itu. Jadi misalnya lewat pembimbing, mentoring, untuk masuk ke dalam kelompok itu, dan kemudian memperlihatkan data-data fakta dari perbedaan itu, dan minta pendapat. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah bahwa kesadaran berkelompok sebagai tujuan bersama, lewat sistem yang sangat ekstrim, ya, misalnya voting misalkan. Itu juga bisa terjadi. Yang terakhir tentu saja lewat cara-cara yang lebih banyak memerlukan waktu tapi tidak mudah, yaitu negosiasi di antara mereka terus-menerus untuk mengumpulkan berbagai pendapat dan terjadi kompromi di antara pendapat-pendapat itu. Kira-kira kalau jalannya akan seperti itu di dalam kelompok. Menemukan si pemimpinnya ini loh. Menemukan si pemimpinnya ini ya. Kadang jadi lempar-lemparan body atau tiba-tiba ujuk-ujukan body. Saya aja. Itu nyeleksinya ya, Maria. Maria pernah mengalaminya juga ya, Maria? Pernah. Tapi biasanya pemimpin itu nggak perlu dicari sih. Beliau akan terlihat sendiri seiring waktu berjalan. Karena biasanya kalau ada masalah-masalah seperti ini, orang-orang yang punya jiwa kepemimpinan, dan pemimpin itu aku suka mengartikan bahwa nggak cuma satu ya, tapi setiap orang bisa punya jiwa pemimpin. Kalau dia fokus pada masalah, fokus pada pemecahan masalah, bukan pada menyalahkan orang lain, itu udah ciri-ciri bahwa dia adalah maksudnya dia adalah seorang pemimpin yang punya jiwa benar-benar kepemimpinan. Kadang-kadang kan kalau ada masalah kita jadi gara-gara dia nih, gara-gara dia nih gitu. Bukannya fokus pada masalahnya gitu. Fokus sama orangnya. Orang yang memiliki leadership ini biasanya akan mengarahkan kelompok untuk fokus pada masalah dan bagaimana step-step yang bisa kita pilih untuk menyelesaikan masalahnya. Tapi kalau tadi kan berarti kata Maria kan itu seiring berjalannya waktu terlihat bahwa dia adalah seorang leader gitu, Nah, tapi kan kita memilih pimpinan kelompok dari awal, itu gimana caranya? Iya, makanya saya bilang tadi pemimpin itu mungkin pemimpinnya satu, yang pemimpin formal yang dipilih sama semuanya, tapi yang punya jiwa kepemimpinan pasti ada di antara mereka. Jadi jangan berkecil hati kalau yang bukan jadi pemimpin, kalian bukan kalah atau apa, tapi kalian bisa menunjukkan jiwa kepemimpinan itu dalam berkompetisi. Wah, itu sih poinnya tuh. Tapi benar, balik lagi bahwa sebuah kelompok itu ya nggak bisa egois ya. Maksudnya sendiri-sendiri aja nggak bisa egois dalam sebuah karya yang tadi Mas Garin udah sampaikan, apalagi dalam kelompok gitu. Diskusi mungkin lebih diperbanyak, jiwa besar gitu ya. Namanya bentrokan pasti terjadi ya Mas Garin ya, dalam sebuah kelompok. Wajar. Iya, sebenarnya ini ujian bagi tiap orang, karena orang kalau saya
anak-anak muda yang bikin film selalu bilang gini, aku mau bikin film dong, saya pilih krunya sendiri, saya selalu nggak mau. Kamu mau pilih orang-orang profesional, orang-orang berbeda pendapat, dengan itu kamu diuji. Kalau kamu menjadi pemimpin, dipilihnya adik kelas kamu, yang senang sama kamu, yang cocok, itu apa jadi pemimpin? Nggak ada gunanya. Itu melayani diri sendiri lagi ya, Mas? Ya, itu melayani diri sendiri. Maka untuk berkarya, kreativitas itu adalah salah satunya ketika gagasan, ide, dan berceritanya selesai adalah menciptakan sebuah kelompok kru yang melayani apa yang dibutuhkan oleh karya itu. Sesuai dengan profesinya. Bukan lalu, itu yang cocok deh sama saya, tapi tidak profesional. Kan gitu. Lalu yang bisa diperintah saja gitu. Padahal seorang kepemimpinan diuji karena kemampuan dia meyakinkan orang, melayani perbedaan, menemukan solusi, dan sebagainya. Cakep tuh emang ya. Baiklah, itu jadi tenang, ini adalah ujian ya, adalah ujian. Jadi luar biasa sekali loh ini, kita ngobrolannya nggak kerasa, waktu juga ternyata emang ini ya, nggak kerasa loh, 1,5 jam itu sedikit sekali rasanya. Kurang gitu waktunya nih. Nantilah kita bisa ketemu lagi ya di kesempatan yang lainnya, tapi boleh kita tepuk tangan virtual lagi untuk para narasumber kita, boleh teman-teman. Nah kan, gimana? Jadi semangat untuk mendaftar kan? Jangan lupa mendaftarnya di kbkm.kebudayaan.id. Jadi ingat, jangan takut untuk berkarya, memberikan ide, jangan takut untuk dari kegagalan, karena keberhasilan memang berangkatnya kadang-kadang dari kegagalan. Dan mungkin ada kasus nyata nggak sih, Mas Garin sama Maria, pernah nggak mengalami situasi nyata pergi ke sebuah tempat gitu bersama dengan kelompok, terus ternyata ada bentrok di antar kelompok, tapi harus menghadapi budaya itu. Ada kisah nyata nggak buat jadi contoh kita, ternyata bisa loh dihadapin benar-benar di lapangan gitu. Pernah nggak Mas Garin, Maria? Ya, Maria dulu. Iya, kalau aku sih mungkin karena aku bergabungnya dalam kegiatan-kegiatan sosial ya, itu sering banget ada orang yang di tengah-tengah terus udah nggak mau lanjut lagi. Jadi tiba-tiba bail aja gitu, karena ngerasa udah nggak passionate. Dan mungkin setelah dianalisa, mungkin karena benefit yang didapatkan untuk diri sendiri itu tidak banyak ya secara material, kalau kita bergabung dalam aktivitas-aktivitas sosial. Dan itu bagaimana kita yang tersisa ini, yang memang benar-benar punya jiwa di dunia sosial ini, tetap bertahan, dan tetap fokus pada tujuan kita, pada isu yang memang kita garap dari awal. Jadi jangan terpengaruh pada orang-orang yang tidak konsisten ini. Tapi dia pada saat posisi itu tetap ada di situ? Enggak, dia pergi aja, bisa tiba-tiba meninggalkan lokasi, misalnya kita lagi kegiatan sosial, atau misalnya kita lagi nggak melakukan suatu project, dia leave group, terus udah nggak mau komunikasi karena bilangnya, sorry gue sibuk, gue udah nggak mau lagi join. Itu bisa banget terjadi. Wah, itu kadang jadi patah semangat Mas Garin ya. Jadi down semua kan akhirnya kan kayak Iya, tapi sebetulnya memang kayak kata, yuk berseluncur gitu kan. Cuma berseluncur itu lancar, berseluncur itu bagus karena banyak ombak besar. Iya. Jadi kalau kata berseluncur, yuk kita datang ke satu tempat ke lokasi lancar. Sebetulnya dalam kata berseluncur ada ombak besar. Kalau kamu nggak ada ombak besar ya nggak bisa berseluncur kan gitu. Iya betul. Jadi sebetulnya setiap kita bekerja selalu mengalami hal itu. Keberbedaan, lalu orang yang tidak sesuai dengan kita, itu selalu mengalami. Saya kerja di wilayah krisis, kayak di wilayah Papua, di wilayah berbagai tempat, di luar negeri yang berbeda cara pandang dan sebagainya. Bisa bertengkar, sangat keras, bisa ada orang mengundurkan diri, ya kan? Harus minta diganti, dan sebagainya. Tetapi kita sebenarnya di dalam bekerja berkelompok atau masuk ke dalam suatu kebudayaan atau kelompok tertentu, kita bisa memilah-milah petanya. Kebudayaan ini punya peta sosial kayak gini, misalnya peta sosialnya selalu ingin dapat benefit langsung. Gitu, misalkan di wilayah modal ekonominya mereka sudah lebih dari yang kita punya, sehingga kerjaan kita nggak berarti bagi ekonomi mereka misalkan. Lalu pada modal-modal intelektual, intelektualnya belum sampai pada intelektual yang kita inginkan. Lalu pada modal kebiasaan melakukan jejaring atau berkelompok, mereka masih baru atau sudah sering. Kalau sudah sering mungkin apa yang kita lakukan sudah biasa gitu. Oleh karena itu, untuk masuk di dalam sebuah kehidupan,
kita perlu menemukan peta-peta, baik peta sosial, peta ekonomi, peta karakter, peta kemampuan mereka berkelompok dan berjaring dari masyarakat itu. Nah, dari dikatakan Maria benar, selalu ada orang yang tiba-tiba tidak di dalam tujuan kita. Tetapi kalau kan ada pepatah anjing menggonggong kafilah tetap berlalu. Ya, tapi jangan anjing menggonggong kafilah jadi anjing. Ikut menggonggong malah turun. Harusnya bawa air, ditunggu penduduk air, ikut gonggong. Itu di Indonesia. Pemimpin Indonesia itu banyak anjing menggonggong, kafilah ikut menggonggong. Orang-orang nunggu katanya bawa air, nggak tahunya kafilahnya sedang di padang pasir ikut menggonggongin anjing, malah ikut ngejar anjingnya. Sampai orang nggak tahu mana anjing, mana kafilah, kan gitu. Itulah kira-kira contohnya. Aduh, jadi memang ya, jadi kalau sekarang belum punya kelompok dalam masa pembentukan gitu ya, ya siap-siap dengan hal yang paling buruknya seperti itu gitu ya. Tapi kalau belum punya kelompok, ya mungkin lebih baik begitu, memilih orang-orang asing yang lebih profesional gitu, daripada teman sendiri yang akhirnya malah bisa kabur gitu jadinya. Bisa jadi malah jadi berantem, nggak temenan lagi gitu kan ya. Itu mungkin seperti itu ide-idenya. Baik, semoga ini semua menjadi inspirasi buat kita semua, karena sekali lagi, kita kan akan mengekspor sebuah budaya, di mana budaya tersebut juga mungkin kita menghadapi masalah sendiri dalam mengeksplornya. Jangan sampai tim kamu juga jadi akhirnya membuat masalah sendiri, yang akhirnya nggak jadi nih poin untuk mengeksplor budaya tersebut yang mau kita angkat. Benar kan ya, Mas Garin? Ya, betul. Karena kalau budaya itu artinya cara berpikir, bertindak, dan bereaksi. Orang Papua, orang Jawa, orang Jawa Barat, Jawa Sunda itu beda-beda. Ada orang yang cepat trust. Ada suatu kelompok kebudayaan yang perlu waktu untuk trust pada kita. Itu dia. Kadang-kadang kita harus tahu betul, oh ini perlu waktu untuk trust 6 bulan. Loh, Mas Garin kok santai-santai? Enggak, ini setelah 6 bulan baru trust sama saya. Gitu misalkan. Udah tahu. Setelah trust kita baru bisa kerja, dan kerjanya bisa sangat cepat. Gitu misalkan. Jadi memang kebudayaan itu punya arti cara berpikir, bertindak, dan bereaksi dari suatu wilayah kebudayaan tertentu yang berbeda-beda. Ada unsur samanya, tapi berbeda-beda yang harus kita pelajari. Ada orang tidak pakai bahasa kata-kata. Wajahnya dingin-dingin aja. Setuju tidak setuju kita tidak tahu. Jadi gimana tuh? Ya, dari bahasa kita tahu. Misalkan cara dia duduk, cara dia berdiri, cara dia menanggapi, oh ini setuju dan tidak setuju. Gitu. Wah, memang harus benar-benar dipelajarinya sampai sedetail itu ya ternyata ya. Ya, betul gitu. Wah, pernah nggak Mas Garin tengah jalan ada yang kesinggung pas eksplor sebuah budaya? Ya sering lah, misalkan seperti ini, keliru aja, tolong kita menjadi bodoh itu biasa. Kalau nggak jadi bodoh, nggak jadi manusia, kan gitu. Jadi kalau misalkan gitu, misalkan gini, kita membuat adegan perang di waktu itu orang nggak ada syuting di Sumba. Ayo kanan kiri perang, yang pakai rombongan pakai merah harus kalah, yang putih menang. Action nggak taunya nggak ada yang mau kalah. Karena kan mereka biasa pasola, kalau kalah itu terhina. Berarti kan nggak memahami cara mengucapkan, memberikan instruksinya nggak benar pada mereka. Itu contohnya kan jadi tolol betul, malah berkelahi beneran. Seperti kan gitu. Itu hal-hal yang sering kita hadapi, keliru menghadapi cara berpikir, bertindak, dan bereaksi suatu masyarakat. Jadi biasa aja kalau kita kemudian mengalami kegagalan dan kekacauan itu, ya kita menertawakan kebodohan kita sendirilah gitu. Iya, benar-benar. Wah, jadi benar ya, makin semangat ya teman-teman ya untuk ikutin KBKM 2020 ya. Jadi mungkin supaya semakin semangat, Maria dan Mas Garin, mungkin dari Maria lagi, tadi kan Mas Garin udah ngomong, sekarang Maria. Iya dong, Maria. Ajak semuanya dong untuk ikutan nih, ajang yang luar biasa sekali nih. Sebelum aku ngajak, mungkin aku pengen bilang terima kasih buat, ini belum penutup ya Mbak? Udah kita. Oh, udah. Udah boleh. Terima kasih buat Mbak Tayang, buat Mas Garin, banyak banget inspirasinya. Mulai dari melayani karya, lebih dari melayani diri sendiri, tapi yang terutama melayani Tuhan ya, lebih dari segala sesuatu. Amin. Terus yang kedua juga tadi, jangan takut untuk menjadi bodoh dalam tanda kutip, karena kita hidup ini adalah suatu proses pembelajaran yang sangat panjang. Jadi kita jatuh, bangun berkali-kali sampai pada akhirnya kita bisa mencapai tujuan hidup kita, itu wajar. Dan karena itulah, semoga dengan segala yang bisa disampaikan ini, teman-teman yang mendengar mau join kompetisi kemah budaya, dan makin bisa memperkenalkan budaya Indonesia lebih luas lagi.
Wih, terima kasih Maria. Dan berikutnya, langsung dapat acungan jempol dari Mas Garin. Iya. Ya sebetulnya kan kita itu kan ada sifat aulia itu semacam sifat ketuhanan di dalam diri kita. Jadi kita selalu dari kecil mimpi jadi pahlawan itu sifat ketuhanan lah, gitu. Dan tidak ada penjahat yang ingin anaknya tidak jadi pahlawan juga nggak ada kan gitu. Nah, oleh karena itu salah satu sifat terbesar itu Tuhan Maha Mencipta. Maha Mencipta. Dan itu turun pada diri kita, mencipta itu. Kita makhluk terkecil yang mampu ada zat atau aulia penciptaan di dalam diri. Penciptaan itu bisa karya, bisa pendidikan, bisa kerja sosial, dan sebagainya. Jadi mari kita rayakan sifat Maha Mencipta Tuhan yang sekecil apapun di dalam diri setiap manusia, dan itu pasti ada di dalam setiap diri insan manusia, apalagi anak-anak muda dengan energi yang luar biasa. Jadi ikutilah kreasi muda untuk kemajuan budaya, ya, karena di dulu ada kemampuan mencipta lewat berbagai perkelompokan dan pertemuan, diskusi dan sebagainya, dan itu menjadi bagian dari kodrat kemanusiaan kita, yaitu bagian dari Maha Mencipta itu. Keren banget, terima kasih Mas Garin. Cakep banget, nggak masuk sebuah rayuan-rayuan lagi nggak ada nih Mas Garin? Baik, terima kasih ya Mas Garin, dan tentunya Maria, terima kasih banyak. Sekali lagi untuk teman-teman boleh minta tepuk tangan virtualnya. Terima kasih. Untuk pertanyaan lebih lanjut, baik untuk Mas Garin ataupun Maria, boleh ya mungkin open untuk question and answer ataupun discussion di Instagram masing-masing mungkin ya. Boleh DM IG aja. Iya. Ya, DM IG saya. Iya. Garin_film. Tuh, Garin_film. Kalau Maria? Maria Harfanti. Maria Harfanti. Dan juga untuk pertanyaan lebih lanjut mengenai KBKM 2020, jangan lupa untuk melihat perkembangannya melalui microsite, kanal YouTube, ataupun Instagramnya KBKM 2020. Ingat, ini adalah sebuah wadah yang luar biasa. Kamu udah diberikan secara enak, ya kan? Ada hadiahnya bikin tambah enak, plus karyanya kamu direalisasikan. Jadi jangan sampai tidak mendaftar, dan mendaftarnya di kbkm.kebudayaan.id. Dan terima kasih paling besar juga kepada Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang memberikan wadah sangat luar biasa. Tepuk tangan virtual sekali lagi teman-teman. Terima kasih ya semua yang udah bergabung. Terima kasih yang di YouTube. Mohon maaf tadi mungkin sedikit patah-patah. Ya, dan juga yang ada di Zoom, terima kasih banyak. Dan karena itulah waktu juga yang akhirnya memisahkan kita semua. Ditunggu hasil karyanya. Terima kasih untuk semua teman-teman yang bergabung di Dijen Kebudayaan dan Kementerian Pendidikan Kebudayaan. Pastinya terima kasih banyak. Kita ketemu lagi di kesempatan yang lainnya. Jadwal berikutnya kalau nggak salah tanggal 19 ya. Tanggal 19. Ada lagi kita webinar KBKM 2020. Semangat untuk kita semua. Terima kasih Mas Garin Nugroho, terima kasih. Maria, terima kasih banyak. Terima kasih Mbak Tayang. Stay healthy. Terima kasih Maria, terima kasih Mbak Tayang. Terima kasih Mas Garin. Tetap sehat ya semuanya ya. Salam sehat. Terima kasih. Tuhan berkati. Tuhan berkati. Selamat malam. Tuhan berkati untuk semuanya. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.